Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat berada, saya ucapkan jazakumullah hasanal jaza kepada sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe. Abang-abangnya pejet kecet karena mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam lindungan Allah. Nggak usah lama-lama lah, langsung selawat Nabi aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawat istighfar sahabat. Saya pada malam hari ini sudah berada di kediaman salah satu praktisi yang sepuh, yang nanti saya akan bincang-bincang terkait dengan ilmu hikmah dan terkait dengan alam gaib dan sebagainya lah. Nanti kita bincang-bincang saja sahabat. Saya sudah berada di depan kediaman beliau. Nanti saya akan masuk dan berbincang-bincang dengan beliau ya sahabat ya. Jadi jangan lupa sholawat istighfar sudah. Jangan caprak tulis begini. Saya sudah berada di depan rumah beliau. Ayo ikutin saya sahabat. Assalamualaikum. Nah sahabat, saya sudah berada di sebelahnya kiai tersebut. Nanti saya akan bincang-bincang dan akan saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ujang Bustomi Kiai. Ya. Saya datang ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua mau bincang-bincang terkait dengan spiritual Kiai. Ya. Nah mohon maaf sebelumnya Kiai dengan siapa Kiai namanya? Pak Samsuri. Ini dengan Abah Kiai Samsuri sahabat. Kelahiran tahun berapa Kiai? 52. Oh tahun 52 sahabat. Kiai sudah punya putra berapa Kiai? 14. Waduh, putranya 14 sahabat. Nah, saya mau bincang-bincang Kiai. Kiai sudah lama terjun di dunia praktisi Kiai. Ya mungkin katakan lama, ya lama, katakan ya sebentar ya sebentar. Asalnya begini, saya setelah mendengar orang tua saya yang disebut kakek saya Kiai Zainal Asikin Munjul mempunyai ilmu laduni. Jadi saya tuh ingin bukti, ingin punya walaupun hanya sedebu terbang. Asalnya saya tuh yang ketinggalan ayah dan ibu semenjak kecil. Sama ayah saya nggak tahu secara dohiriah. Sebabnya saya lahir tidak tahu umur 40 hari beliau datang, abah saya datang, umur 10 bulan, datang lagi 2 kali, lantas pergi sampai kini. Jadi secara syariat saya tidak kenal. Kalau umi saya lahir 52, umi saya wafat 57, bahkan 5 tahunnya kurang. Saya lahir bulan Haji Raya Agung, ibu saya wafat Syawal tanggal 10. Jadi kisahnya begitulah. Saya tidak kecil hati. Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin dunia akhirat rahmatulillah alamin, beliau sama abahnya gak tahu secara dohiriah, sama ibunya 6 tahun kurang lebih. Jadi Allah kasih kepusingan atau prihatin bukan hanya saya orang awam saja. Rasul pun kekasih Allah, Habibullah, lebih parah daripada saya. Jadi itulah mungkin kehidupan saya. Timbulnya saya tuh merindukan ibu, bapak, sampai Syekh Syarif Hidayatullah, bahkan sampai baginda Rasulullah SAW. Mungkin kata Rasul disebut manjada wajada. Siapa orangnya yang sungguh-sungguh mengharapkan apa, asal sungguh-sungguh Allah akan kasih. Saya yakini itu sabda Rasul. Iya. Bukti saya tidak mengaji, tidak pesantren, tapi kadang kalau saya berbicara ceramah sedikitnya setengah jam, lamanya 2 jam, seolah-olah ada saja yang saya uraikan.
masalah benar nggak benar bagian Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Mungkin kalau kita menyadari bukan hanya nggak ada ibu nggak ada abah, walaupun ada ibu ada abah, seandainya nggak sungguh-sungguh minta sama Allah dan Rasulnya, mungkin tak akan sampai. Sebab ilmu itu punya Allah atas restu Rasulullah, mungkin ke bawahnya atas karomah-karomah para aulia, orang tua-tua. Mungkin dalam sebutan hadis ridho rabbi fi ridhon walidain, iya adanya. Mungkin bukan saya mengaku sudah mendapat restu atau ridho orang tua, tapi saya rasa, maaf saya bukan mengaku meminta itu. Ada orang yang mondok tahun sampai 20 tahun, seolah-olah cerita tuh nggak sampai tuntas. Kau bagaimana? Kalau tuntas bagaimana? Kalau tuntas begini contoh. Sebenarnya kita baca ayat Iqra, seolah-olah melihat baginda Rasul di luar itu. Orang mereka Jibril. Punten Kiai, saya segat. Dulu Pak Kiai itu belajarnya di mana, Pak? Nggak belajar. Oh, nggak belajar. Nggak belajar. Nah, menurut Kiai sendiri terkait dengan ilmu gaib itu seperti apa, Pak Kiai? Mungkin yang orang nggak punya saya dikasih. Contoh, di sini semenjak saya kecil banyak orang yang merindukan dikasih oleh Mbah Musa, contohnya paling sepuh di sini ya, dikasih agama-agama apa itu ya, itu kan seolah-olah ada barangnya. Saya nggak minta, hanya minta sama Allah tuh didekatkan sama Rasulullah, didekatkan para rasul semuanya, didekatkan sama orang tua semuanya, dikenalkanlah. Lah alhamdulillah saya syukuri, seolah-olah apa yang saya minta, Rasul yang 25, 26 Nabi Khidir atas izin Allah, restu Rasulullah yang 26 tuh hadir. Rohnya tuh. Terkait jin itu sebenarnya menurut Kiai gimana, Kiai? Jin, kalau masalah jin itu mungkin makhluk yang berpisah dengan kita manusia. Jadi nyatanya jin itu sama dengan kita manusia. Ada yang taat, ada yang khianat. Ya mulanya disebutnya ada jin kafir dan ada jin Islam. Contohnya kalau jin Islam sering saya menemui di masjid, wudu, seledak, sholat tahajud tengah malam. Itu wujud, Kiai? Wujud pakai jubah sorban, wujud. Suaranya ada, wujudnya ada. Kiai bisa komunikasi? Enggak, kalau masalah komunikasi. Tapi kalau lihat, pernah lihat. Begitulah. Ada pengalaman spiritual apa, Kiai? Ketika menarik ada pusaka itu, Kiai, gimana bisa dijelaskan? Dan pusakanya bisa diperlihatkan tadi sekilas? Bisa. Jadi begini. Contoh nyata. Saya dimintai arwah sama Syekh Sarip. Saya sih minta di arwahnya Fatihah 313. Lantas lainnya 100. Kata saya berapa hari? Cuma istiqomah. Insya Allah kurang lebih 4 tahun setengah sekarang. Saya mengharapkan apa? Mengharapkan ridho beliau dan sebagai sepuh kita. Itu bukan mengharapkan masalah barang, tapi mungkin bonus. Kalau mengharapkan sama yang lillah. Oh, jadi Kiai pernah dikasih keris pusaka gitu? Ya ada, bukan pernah ada. Bisa ditunjukkan, Kiai? Bisa. Ya. Sahabat ini mau Kiai ini pernah dikasih keris, sahabat, dan wujudnya sudah ada. Boleh Kiai, ini biar sahabat-sahabat semua tahu? Bisa. Maaf, ini bukan 1, insya Allah 3 ya. Boleh, saya tunggu di sini, Kiai. Ya, maaf sebentar. Jadi Kiai ini ada pengalaman dikasih keris dari gaib, sahabat. Jadi nanti kerisnya tidak hanya 1 dan 3. Nanti kita akan melihat. Jadi kerisnya itu apa aja. Jadi
waktu itu kejadiannya Syawal dan datangnya itu dari nggak tahu dari mana, dari atas, dan keris itu bisa nyampe. Dan Kiai juga tadi pernah menemui jin, wujud jin itu jenis tapi memakai jubah, itu lagi sholat di musola atau di masjid tadi, dan wujudnya itu ada menjenis, dan Kiai tersebut adalah pernah menemui jin tersebut. Nanti sambil bincang-bincang itu melihat pusakanya seperti apa. Jadi ya ketika berbicara gaib, berbicara jin, mungkin kalau kita tidak memahami arti daripada jin dan gaib, berusaha macam-macam lah, gawe sedeng beng, sedeng. Sebenarnya kita sebagai orang yang beriman, kita mempercayai adanya gaib, kita mempercayai adanya jin, dan kita mempercayai adanya sihir. Karena dari zaman Rasul sendiri kan sihir ada, santet kan bahasa sekarang adalah santet. Sebenarnya kalau zaman dulu sihir, dan Rasul pun pernah dulu kena sihir. Makanya harus waspada. Tapi kita jangan pernah takut santet, takut sihir, jangan pernah. Karena kalau dalam hati kita selalu mengimani adanya Allah, bahwasanya kita beriman dan bertakwa kepada Allah, hal-hal yang begitu kabur lah. Apa mana sholawat istighfar mudah-mudahan yang semua itu bisa hilang kabeh lah. Nah sahabat, ini Kiai ini menunjukkan. Nah ini tongkat apa Kiai? Ini asal dulu kalanya yang memegang Prabu Brawijaya. Ayahnya Sultan Demak Raden Patah. Lantas dibawa ke sini oleh adiknya kakak adiknya kakek, namanya Kiai Hasan. Kakek saya Ki Samsuri. Ini adiknya kakek. Ini buat apa Kiai? Yang kalau orang dikasih tinggal terima saja. Yang itu, yang lainnya apa itu Kiai? Ini dari Kiai Hasan, ya. Asalnya Prabu Brawijaya. Ini juga dari Prabu Brawijaya. Itu datang sendiri atau dikasih Kiai? Ya, mungkin beliau menawarkan. Lantas saya suruh wirid. Ya, suruh wirid. Saya wirid bukan karena ini, saya wirid itu karena wabil walidaini ihsana. Nah, yang itunya? Ini dari Kiai Hasan Serang. Ini suka menjelma jadi ular. Oh, ini dari Kiai Hasan. Ini dari asli dari mimpi apa langsung dikasih? Bukan. Jadi caranya ini kan sudah tahun-tahun semenjak beliau wafat hilang. Beliau wafat tuh sekitar tahun 30 kurang lebih. Segitu, nggak jauh dari tahun 1930. Kalau yang itu, Kiai? Kalau yang ini baru 1 tahun ini dari Syekh Sarif yang saya sudah tadi datang, jatuh di atas itu. Oh ini, sahabat, ini adalah keris yang datang dari atas di. Nah itu ketika jatuh itu bisanya tahu ada keris itu gimana? Bunyi atau gimana Kiai? Gini nih. Jadi cara datangnya begini, dor. Lah lantas seolah-olah saya tuh dikasih tahu hati saya tuh, ini rupanya ada barang datang minta diambil. Lantas berapa hari kemudian ambillah. Jadi kalau sudah datang seringnya tuh bisa diambil. Namanya keris apa Kiai? Entah, masalah nama sih saya ini tahu. Pengasihan dari siapa? Dapat dikasih dari Syekh Sarif. Oh itu Sunan Gunung Jati. Melalui mimpi. Bukan. Oh ini datang. Taunya ini Syekh Sarif yang ngasih gimana tuh? Jadi saya kan punya anak. Namanya Maisarah. Itu apa sana? Keris. Itu ya. Dari siapa? Kanjeng Sunan. Begitu. Gue siapa? Ya kameranya yang mama. Begitu bilangnya untuk mama. Oh, jadi begitu. Jadi ini dengan ini sama Prabu Brawijaya, ini Kiai Hasan, ini dari Syekh Sarif. Ini khasiatnya buat apa Kiai? Nggak tahu masalah khasiat. Pernah mewujudkan diri atau pernah jalan atau pernah terbang? Enggak tahu. Mau saya sih begini, kalau dikasih orang tua, contohnya apalagi yang besar, yang sekecil pun ini nyata. Saya pernah silaturahmi ke Kiai Bajuri Tulungagung.
Lah, lantas kalau kata anak saya namanya Basir ada di situ waktu itu, Kiai lagi terima. Kiai nuju sakit nggak terima tamu. Jadi kalau kata saya, masa rohnya sudah kenal, jasadnya nggak mau kenal, gitu ya. Lantas mama sekarangnya sendiri, saya ini diam di situ. Alasan saya ke sana suruh motongkan sapi untuk korban di Jombang, itu ya alasannya. Lah ya syukurlah, nanti saya mau langsung pulangnya mampir ke Bajuri, mau minta maaf, saya tuh menitipkan anak dengan anak saja, nggak betul kan? Bagusnya kan orang tuanya yang menitipkan. Nah, lantas saya potong sapi jam setelah sholat duhur, selesai jam 4, setelah sholat maghrib saya menuju ke Bajuri. Lantas di situ betul kata anak saya, bilangnya Pak Yai nanti sakit, nggak terima tamu. Tapi hati saya berontak, masa dohir, masa batinnya kenal, yang nggak mau kenal, itu kan ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, tekad saya tuh hati tuh, masa Allah bohong. Nah ini tahun berapa nih Kek, waktu ini Kris dikasih dari Sunan Gunung Jati? Sawal ini belum setahun. Oh belum setahun. Iya. Nah setelah itu tidak ada tanda-tanda lagi bahwasanya ini dari Sunan Gunung Jati, nggak ada? Tanda sih ada. Ya bahwa kan saya tuh punya pembicara, anak ponakan. Betul. Kalau ini itu dari gaib itu yang mengatakannya. Iya. Kalau ini sering menjelma jadi ular di jalan. Nah ini yang terakhir Kiai, menurut Kiai santet itu pernah ada pengalaman ada kiriman santet tidak Pak Kiai? Pernah. Berbentuk apa Kiai? Batu di sini. Oh di situ. Ya. Terus hilangnya gimana Kiai? Hilang sendiri atas izin Allah. Taunya itu santet gimana Kiai? Ya tadinya nggak ada, lantas ada sakit. Batu, berbentuk batu. Berbentuk batu. Ya sebinilah. Itu tahu yang ngirimnya siapa? Nggak tahu. Tahu tapi nggak mau bilang. Oh gitu. Nah Ya. cara untuk mengantisipasi santet itu apa Kiai? Biar sahabat-sahabat tahu sendiri. Ya mungkin kita tawasul minta sama Allah dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kemuliaan Syekh Syarif Hidayatullah Bagus Akan dan wali-wali keseluruhan, berapa saja beliau apa sama wali. Mintalah sama Allah dengan kemuliaan Rasulullah, dengan karomat-karomat wali Allah. Bacalah apa yang kalian yakini, apa saja yang kalian yakini. Sebab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wasabih bismi rabbikal azim. Seandainya yang diyakini sholawat, baca sholawat. Seandainya yang diyakini Fatihah, bacalah. Coba orang begini, kadang kita manusia tuh dikasih sedikit aja, dia nggak yakin atau nggak bisa, nggak mungkin. Jadi bagi pandangan saya sih, apapun beliau yang diyakini, baca apa, main kalah sama Allah, pasti dengan wasilah Rasulullah. Sebab apa? Laulaka Muhammad. Kan seandainya kita minta ke Allah dengan wasilah Rasulullah, ya mungkin bukan karena saya, karena Rasul. Izin Allah, syafaat Rasul. Itulah pengalaman-pengalaman yang kami rasakan. Andalan Kiai, saya sekali lagi wirid apa yang Kiai andalkan setiap harinya diistiqomahkan biar sahabat-sahabat semua tahu. Sekarang ini saya kan wirid itu mungkin bukan 1 puluhan, tapi sekarang ini yang saya istiqomahi arwah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa zaujatihim wa dzurriyyatihim, baca Fatihah 313, baca salawat 100, khusyuk karena Allah bukan karena barang. Nah, kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan nggak apa-apa Kiai? Nggak apa-apa. Masalah pengasihan kan terserah Allah dan Rasulnya dan terserah wali Allah. Itu adanya. Sahabat, itu dia bincang-bincang singkat saya dengan beliau. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi renungan untuk kita semua bahwasanya kita jangan pernah takut santet. Nah, kita amalkan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin sholawat itu amalkan, insya Allah santet apa tidak akan bisa hadir ya Kiai ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kita kita semua dan sahabat selalu dalam lindungan Allah. Saya yang terakhir minta didoakan Kiai.
biar saya, sahabat, dan semuanya diberikan keselamatan oleh Allah. Monggo, Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين أنبياء والمرسلين آدم إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب هارون موسى ياسر ذو الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا